Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Nurul Hasanah dari kelas B10 akan menyampaikan tentang penguatan dan pengembangan moderasi beragama dalam materi PAI pada RA, TK, dan PAUD. Moderasi beragama dalam pendidikan PAI pada RA, TK, dan PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter anak usia dini. Pendidikan agama sejak dini tidak hanya menanamkan nilai-nilai keislaman, tetapi juga membangun sikap toleran dan inklusif. Konsep ini menjadi semakin penting mengingat perkembangan globalisasi yang membawa tantangan baru dalam pemahaman agama. Yang pertama adalah konsep moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang menghindari ekstremisme, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme. Prinsip moderasi meliputi keseimbangan atau tawazun, keadilan atau adalah, kemudian toleransi atau yang disebut dengan tasamuh, dan persaudaraan atau ukhuwah. Moderasi beragama dalam Islam ini didasarkan pada prinsip rahmatan lil alamin. Moderasi beragama tidak hanya terkait dengan hubungan antar umat beragama, tetapi juga dalam internal umat Islam sendiri, di mana diperlukan keseimbangan antara keyakinan dan keterbukaan terhadap perbedaan. Moderasi beragama juga berarti menanamkan nilai wasatiyah, yaitu sikap yang tidak berlebihan dalam memahami ajaran agama. Sikap ini mencerminkan ajaran Islam yang damai, tidak memaksakan kehendak, dan menghargai perbedaan dalam masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, moderasi beragama perlu ditanamkan sejak dini agar anak-anak tumbuh dengan pemahaman keagamaan yang seimbang. Yang kedua, moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. Pendidikan agama Islam di RA, TK, dan PAUD itu dirancang untuk menanamkan nilai-nilai dasar keislaman dengan pendekatan yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Moderasi beragama sendiri dalam PAI itu dapat diterapkan melalui pengenalan kisah-kisah para nabi yang di dalamnya menekankan sikap toleran, penyampaian nilai-nilai kasih sayang, dan kerjasama, serta pembiasaan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, penguatan strategi penguatan dan pengembangan moderasi beragama pada PAI. Pada intinya, strategi penguatan moderasi beragama bisa dilakukan dengan yang pertama, integrasi dalam kurikulum. Artinya, menyelaraskan materi ajar dengan nilai-nilai moderasi beragama termasuk dalam tema sosial dan kebinekaan. Yang kedua, metode pembelajaran interaktif. Nah, metode pembelajaran yang digunakan dalam PAI di RATK dan PAUD itu harus dirancang sedemikian rupa agar nilai-nilai moderasi beragama itu dapat tertanam dengan baik. Bisa dengan metode bercerita, kemudian metode bermain, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peran guru dan orang tua. Guru dan orang tua itu harus menjadi teladan dalam menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, guru harus menjadi teladan bagi anak-anak dalam bersikap moderat, baik dalam ucapan maupun tindakan. Yang keempat, kebijakan pendidikan. Artinya, pemerintah perlu memberikan panduan dan dukungan bagi lembaga pendidikan agar dapat menerapkan nilai-nilai moderasi secara efektif. Selanjutnya yang kelima, evaluasi dan pengukuran, di mana
bisa dengan menyusun instrumen evaluasi pembelajaran moderasi beragama agar dapat mengukur efektivitas penerapannya dalam pembelajaran. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa moderasi beragama dalam materi PAI di RA, TK, dan PAUD itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak yang toleran dan inklusif sejak usia dini. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keseimbangan, keadilan, dan kasih sayang akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Integrasi nilai-nilai moderasi dalam kurikulum dan metode pembelajaran interaktif itu menjadi kunci keberhasilan dalam pendidikan anak usia dini yang moderat. Selain itu, implementasi strategi moderasi beragama membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan lingkungan sekolah. Guru menjadi fasilitator pembelajaran, berperan dalam menyampaikan materi yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan. Sedangkan orang tua juga harus aktif memberikan contoh sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari sehingga nilai-nilai yang diajarkan di sekolah itu dapat diterapkan konsisten di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.